Oke, bisa besarkan dulu biar kelihatan. Sudah coba dikerjakan sendiri di rumah sampai mana? Kemarin kan kita bahasnya sampai yang mana ya? Kita coba kerjakan yang ini kan, kapan hari ya? Hari ini kita akan selesaikan yang slide 14 sampai 16. Oke? Nah, siapa yang sudah ngerjakan kemarin? Jadi di sini tinggal kita coba bahas sedikit-sedikit. Belum ada yang ngerjakan? Nice. Oke, kita bahas ya. Saya mau coba pakai list itu lagi deh di Mayobaya sehingga urutannya berubah dari yang biasanya. Ya. Maaf. Oke, KPC. Oke, saya tampilkan semua data. Jonathan Vo. Jonathan Vo hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kamu coba bantu saya untuk kerjakan nomor 1 ya. Ini nomor 1. Sorry. 3. Guys, ini nggak kena nomor. Oke. Udahlah, ini dulu. Saya bukakan sekarang Workbench. Dan IR-nya. Nah, good. Employee. Yep. Oke. Siap. Siapa aja? Jonathan ya? Ya, saya, Pak. Oke. Nomor 1.
bahas ya. Tampilkan data departemen yang memiliki lokasi kantor di Houston. Data departemen ini saya spesifikkan ya. Misalnya saya mau menampilkan D number, nomor gitu ya, nomor, nama, dan nama departemen, dan nama manajer. Oke, saya ganti seperti ini, biar lebih menantang. Ayo, pertama kali apa yang harus kita lakukan, Jonathan? Select, Pak. Oke, kita selalu mulai dari select ya. Selalu mulai dari select. Apa yang ingin ditampilkan? The number. The number. Oke. The name. The name. Terus? Sama nama manajer ya, Pak? Iya, nama manajer. F-name-nya aja enggak apa-apa. Nama F-name, ya. Berarti F-name ya? Iya. Oke. Good. Dari mana ini? From department. Department. Kita kasih alias apa? D ya? Yang dari department yang mana aja? The number dan the name, Pak. Oke, good. The number dan the name. Terus? Dan employee. Employee. Oke. Yang dari employee yang mana? F-name. F-name. Oke. Nah, ini join-nya apa ini? Department dengan employee. Inner, Pak. Inner atau left? Inner, atau Pak. right? Inner. Inner artinya apa? Dua-duanya harus benar ya, Pak? Dua-duanya harus ada. Jadi kalau ada departemen yang tidak punya manajer, dia tidak muncul. Dan kalau ada, ya itu artinya inner ya. Berarti kita coba dulu, nggak apa-apa. Kemudian join condition-nya apa di sini? Harus memiliki lokasi kantor di Houston, Pak. Tunggu, belum selesai. Ketika kita menggabungkan dua tabel, kita harus punya join condition. Join condition antara department dengan employee apa? Foreign key-nya apa? On. D titik manager SSN sama dengan E.SSN. Oke, good. Ini kita coba jalankan dulu ya. Potong. Oke, good. Nah, ini udah selesai yang bagian pertama, ya, di mana kita menampilkan data departemen, yaitu nomor, nama departemen, dan nama manajernya. Ya, kita kasih alias manajer gini ya, biar lebih jelas saja. Oke, bagian keduanya apa ini, Jonathan? Memiliki lokasi kantor di Houston, Pak. Memiliki lokasi kantor di Houston. Oke, berarti tidak semua ini kita ingin tampilkan, gitu kan? Oke. Yeah. Nah, supaya jelas dulu, mana sih yang sebenarnya harus ditampilkan, mana yang tidak, kita tampilkan aja lokasinya ya. Lokasi di kolom apa? Di location, Pak. Di location. Oke, itu dari tabel apa? Di log. Di log. Berarti di sini kita harus bikin join lagi ya? Iya. Oke. Inner join dengan tabel apa? Di log. Di log. Join condition-nya? On. Di log di number. Di log titik di number. Sama dengan department.di number.
D.D number. Ini ya. Oh, sebelum lupa, ini saya spesifikasikan dulu, ini dari tabel dialog. Oke, kita jalankan dulu. Muncul di sini ya, bahwa headquarters itu cuma 1, kemudian research ada 3 di Blair, Houston, dan Sugarland. Oke, yang mana yang ingin kita tampilkan? Research, Pak. Yang ada di Houston, Pak. Yang ada di Houston. Berarti syaratnya berdasarkan kolom apa? Kolom Di location. the location. Berarti apa yang harus kita tambahkan di sini? Where the location sama dengan Houston. The location sama dengan Houston. Oke, kita jalankan. Muncul. Oke, dah. Itu nomor 1. Ada pertanyaan? Oke, kita nomor 2 ya. Nomor 2. Tampilkan nama proyek yang dimiliki oleh Departemen Administration. Oke. Nomor 2 yang bantu saya adalah Darren Osmond Lesmana. Darren? Darren? Kamu hadir nggak? Nggak ada ya? Ada itu. Darren Osmond? Halo? Darren Osmond Lesmana. Kamu hadir nggak? Darren? Oke. Hadir? Enggak. Oke, lanjut berikutnya. Apriliani. Iya, Pak. Oke. Bantu saya ya untuk nomor 2. Bisa baca tulisan di layar saya kan? Bisa. Oke. Nomor 2 ini kita ingin tampilkan nama proyek yang dimiliki oleh Departemen Administration. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Select, Pak. Select. Kamu pilek? Iya. Select apa? Nama project. Nama proyek di tabel apa nih? Project Pinem. Oh, Pname ya. Kita tulis dulu. Hmm. Nama proyek itu di kolom ini. Terus, apa lagi yang mau ditampilkan? Nama departemen di name. Loh, salah. Nama proyek, oke. Nama departemen di name. Oke, good. Terus, apa lagi? From project. Kasih alias apa? P. Yang dari project kolom apa aja? Pinem. Good. Terus apa lagi? Name dari mana? Name dari departemen. Oke, good. Departemen kita kasih alias D ya. Terus name dari departemen, jadi kita tulis D.name. Oke. Terus ada 2 tabel. Ini mau join-nya seperti apa? Project dengan departemen. Inner, left, atau right? Inner. Karena pasti yang ditampilkan hanya project yang punya departemen, gitu kan? Kalau enggak, kan enggak mungkin ditampilkan. Inner join. Join kondisinya apa? Project dengan departemen. On. P number. Sama dengan. Sebentar. Project P number. PD 6.
Dilihat dulu. Ini kan tab entity-nya. Ini departemen, ini project. Foreign key-nya yang mana di sini? P number kalau di project. Di project itu P number, bukan itu primary key. Yang merah itu yang Oke. foreign key. Oh iya iya iya. Iya kan? Di Berarti penghubungnya apa di sini? di 6. Di 6. Ingat, P titik. di MySQL Workbench, foreign key itu pasti merah. Kalau misalnya dia jadi primary key, maka dia jadi kunci warna merah. Kalau dia jadi atribut foreign key biasa, ya cuman merah tok, tapi bukan key ya. Jadi kayak denom ini cuman hanya foreign key. Kalau yang ini adalah primary key sekaligus foreign key. Oke? Nah, berarti foreign key-nya apa tadi? Di 6. D6 di P P. P.D6 sama dengan D D dot di number. D number. Oke, kita tampilkan dulu ya. Oke, muncul. Nah, kita tidak mau nampilkan semua. Kita hanya mau nampilkan yang apa di sini? Administration. Berarti kondisinya berdasarkan where dname d.dname sama dengan petik administration. Oke, good. Dah. Gampang ya? Lanjut. Jason, kamu di sana, Jason? Iya, Pak. Oke, nomor 3 ya. Iya. Tampilkan nama departemen dan nama project yang berlokasi di Houston. Nama departemen dan nama project yang berlokasi di Houston. Oke, sedikit berbeda. Nama departemen dan nama project. Oke, kita mulai dari mana? Select. Bentar, saya kecilkan dulu. Select, apa yang mau ditampilkan? Dname. Dname. Itu pname. Dname. Sama plocation. Plocation. Oke, good. Jadi teman kalian Jason di sini sudah berinisiatif meskipun tidak diminta, tapi plocation ditampilkan. Kenapa? Saya rasa itu yang bagus karena dari soalnya kita tahu bahwa nanti akan ada syarat atau kondisi yang ditampilkan hanya yang lokasinya di Houston. Jadi akan lebih baik kalau ditampilkan juga lokasinya di mana sehingga nanti kita bisa lihat datanya sebelum kita filter ya. Oke, dari mana ini Jason? From. Departemen. Diinisialkan D. Yang dari departemen yang mana aja? Join. Bentar, Dname aja. Dname. Join dengan? Inner join. Bentar. Project. P. Yang dari P yang mana aja? Pname sama plocation. Oke. Terus join condition-nya apa nih? Departemen dengan project? On. Di number. D. Titik di number. Sama dengan P titik di 6. Good. Ya. Kita jalankan dulu. Muncul nih ya. Ini semua kah? Ya, ini semua datanya. Yeah. Nah, terus yang harus difilter apa? Di sini syaratnya apa? Hanya yang
Hanya Yang project Houston. yang berlokasi di Houston. Berarti yang kita inginkan yang ini ya. Yang Sama lokasinya ini di ya. Houston itu. Yang Ya. ini sama ini ya. Oke. Berarti harus yang kita lakukan apa? Where Where P location p location sama dengan tanda petik Houston. Oke. Good. Good. Terima kasih. Ya. Iya, Pak. Nomor 3 selesai. Oke, nomor 4. Kayaknya soalnya kegampangan ini ya. Enggak lah, karena SQL memang gampang dan kalian sudah paham konsepnya, maka itu jadi gampang. Oke, kasih tahu siapapun yang misalnya masih kesulitan atau yang masih tidak ngerti beberapa konsep yang saya lakukan, silakan tanya ya, jangan sungkan. Oke, bisa jadi ada teman kalian juga yang tidak ngerti. Ya, karena ini sudah minggu terakhir, minggu ke-7 sebelum UTS. Jadi setelah UTS, setelah ini akan UTS. Pak, on itu bagaimana ya maksudnya? Oke, nggak apa-apa, saya akan jelaskan. On itu adalah join condition. Jadi menyatakan bagaimana kita menghubungkan dua tabel yang kita gunakan. Jadi misalnya di sini, saya menampilkan data dari tabel departemen dan tabel project. Oke, nah bagaimana departemen dan project ini terhubung? Itu kan pasti berdasarkan foreign key-nya, ya kan? Kalau kita lihat di sini, saya coba tampilkan ya. Saya reverse engineer lagi. Employee. Oke, log, departemen. Oke, kalau kita lihat dari IR-nya, misalnya kita membutuhkan data dari tabel departemen dan project yang tadi ya. Saya samakan aja biar tidak bingung. Project-nya di kanan, dependennya di kiri. Kemudian workflow-nya di kanan. Oke. Nah, misalnya kita perlu data dari tabel departemen dan project. Maka kalau kita lihat di sini, departemen dan project ini bisa terhubung langsung. Ya kan? Departemen dan project ini bisa terhubung langsung. Kalau kita lihat bagaimana kedua tabel ini terhubungkan, kita lihat dari foreign key-nya. Jadi kalau kita arahkan kursor kita ke relasinya, Workbench akan memberitahu bagaimana dua tabel ini terhubung. Kita lihat di sini yang di-highlight adalah kolom D-number dari tabel departemen dan kolom D6 dari tabel project. Maka itu adalah join condition-nya. Itu yang akan menjadi on. Sehingga kita menjoinkan atau menggunakan department join project, maka on-nya harus sama dengan yang di-highlight di sini, yaitu department titik D-number atau D-number-nya department sama dengan kolom D6 di tabel project. Gitu ya. Jadi sama, misalnya kita ingin gunakan tabel, kita ingin hubungkan antara kita ngambil data dari departemen dan lokasi dan D-log. Kita menghubungkan antara tabel departemen dengan D-log. Maka kita lihat di sini, join condition-nya apa, Hermas? Hermas? Kamu bisa, halo, kamu di sana?
D6. D6 apa? Tidak ada D6. Apa? Dilihat, yang di highlight apa? Kolom apa? D-number. Ya, D-number di tabel apa? Jadi join condition-nya apa? Kamu ketik aja. On apa? Kalau misalnya saya menggunakan department dengan di location, ya, saya ketik ya. Oke. Berarti misalnya saya bilang from department D inner join D-log DL misalnya on apa? Kalau kita lihat di sini, on-nya apa? On. Mas. D.number, good. Terus apa? Kan harus satu pasang itu. Itu udah benar, tapi kurang. Ya, kita lihat di sini D.number, betul. D.number sama dengan apa? Kita lihat D.number kan baru yang kanan. Yang kiri apa? Kan harus satu pasang ya. Yang kiri, yang di highlight ini apa? DL.D-number, ya kan? Sama ya, satu pasang ya. Berarti kita bilang join condition-nya adalah D-number di table department dan D-number di table D-log. Gitu ya. Paham enggak? Hermas. Oke, kita lanjut dulu ya. Nomor 4. Tadi sampai siapa? Darren. Sorry, Jason. Adriani. Iya, Pak. Oke, tolong bantu saya yang ini ya. Tampilkan nama project yang memiliki karyawan yang bekerja lebih dari 20 jam di tiap project. Oke. Ya, apa yang harus saya lakukan? Select PName. PName, itu yang mau ditampilkan, betul. From project inner join. Project inner join. Works on. On peno sama dengan pen number. On p. Apa dulu sih? Ntar. Penonya itu dari mana? Works on. Sorry. Peno sama dengan p. number. Oke. Jadi di sini sebelum kamu terlalu cepat, PName ini dari tabel project, ya kan? Dari tabel project. Oke, kemudian ditampilkan seperti ini. Terus gimana? Where-nya itu harusnya lebih besar sama dengan warehouse 20. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita kan kalau kayak gini akan kesulitan. Sebenarnya ini data kan ditampilkannya PName seperti ini. Ya kan? Lebih gampang, saya sarankan tambahkan dulu aja sementara. Misalnya w.ssn sama w.
hours. Ya, ini adalah data SSN karyawan yang bekerja di project dan jam kerjanya, ya kan? Ini kita tampilkan dulu meskipun nggak minta, nggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari apa istilahnya? Constraint-nya. Constraint-nya kan di sini diminta adalah hanya tampilkan yang project-nya punya karyawan yang kerja lebih dari 20 jam. Maka kalau kita lihat di sini, yang punya kerja lebih dari 20 jam, project apa? Project produk X, ini punya ya. Atau ini kayak saya urutkan. Ini semua yang harus ditampilkan. Produk set, komputerisa, sama produk X. Karena project-project ini yang punya karyawan kerja lebih dari 20 jam. Nah, gitu kan? Oke. Iya, Pak. Sekarang kita batasi dulu. Batasannya atau constraint-nya dari apa? Berdasarkan kolom Hours. hours. Berarti di sini where Hours. titik hours. Oke. Sama dengan lebih besar Besar dari 20. 20. Oke, ini kita tampilkan dulu ya. Udah. Muncul kan? Sekarang kita udah Iya. bisa memastikan bahwa ini adalah data yang benar. Kalau ini sudah benar dan yang diminta ternyata cuma PNAME, Pak, ya sudah, tinggal dihapus. Ya, tapi paling enggak kita sebelumnya sudah memastikan bahwa ini benar. Benar punya karyawan yang kerjanya lebih dari 20 jam. Gitu ya. Jadi boleh silakan tambahkan, tapi kalau misalnya memang hanya nama project yang diminta, ya disesuaikan, terakhir dihapus lagi ya. Oke, Ya, Pak. selesai. Terima kasih. Lanjut ya. Terima kasih Adriani. Berikutnya Beryl. Beryl, tolong bantu saya untuk nomor 5. Iya, Pak. Kamu kok lemes, Mas Ian? Oh, iya, Pak. Baru bangun. Oke. Saya ingin menampilkan nama project yang pernah dikerjakan oleh Franklin. Oke, ini menarik. Franklin ini saya rasa nama depan ya. Kalau dari ininya ya, Iya. nama depan. Oke. Apa yang harus saya lakukan, Beryl? Select dulu. Oke. Select apa nih? Franklin ya. Apa? Yang ingin ditampilkan apa nih? F-name. F-name atau apa? Ayo, di sini. Tampilkan nama project. Oh iya, P-name. P-name. Terus? Terus hours. Hours. Enggak diminta hours. Ini loh, kita hanya ingin diminta menampilkan nama project yang pernah dikerjakan oleh Franklin. Oke? Kalau misalnya mau F-name, kita boleh untuk awal kita tampilkan dulu nama project-nya ada apa aja, kemudian nama depan yang ngerjakan siapa saja. Maka kita bilang select P-name dan F-name. Oke, good. Nah, sekarang kita lihat P-name dan F-name itu dari tabel apa? P-name dari project. P-name dari project. Oke, berarti from project kita kasih alias apa? P. Good. Berarti P-name dari project. F-name dari mana? F-name dari employee. F-name dari tabel employee. Oke, berarti kita tulis di sini employee. Oops. Gitu ya. Nah, terus karena kita menggunakan lebih dari satu tabel, maka kita harus join-kan. Kira-kira bisa nggak project ini terhubung dengan employee?
Ada works on. Iya. Jadi project ini nggak bisa terhubung langsung dengan employee. Ya kan kita lihat tidak ada foreign key-nya di sini. Bagaimana supaya project ini tahu siapa yang ngerjakan? Maka kita harus melalui sebuah entity works on. Ya, kalau kita lihat di sini ini adalah entity yang terbuat dari relasi many to many antara employee dengan project. Ya kan? Satu karyawan bisa mengerjakan banyak project, satu project bisa dikerjakan banyak employee. Sehingga di sini kita perlu juga join-kan entity works on karena project tidak terhubung langsung dengan employee. Oke, berarti kita masukkan juga works on antara project dan employee, ya kan? Nah, kita spesifikasikan dulu. Pakai inner, left atau right, Beryl? Inner. Inner, betul. Kenapa? Karena kan di sini kita diminta yang kita minta project dan nama karyawan. Otomatis yang kita minta adalah project yang ada karyawannya dan karyawan yang ada projectnya kan? Karena ingin kita tampilkan adalah nama project dan nama karyawan. Ya, berarti kita gunakan inner join. Inner join, works on. Setelah itu kita inner join employee. Gitu kan ya? Berarti project kita hubungkan dengan works on, dari works on baru kita hubungkan ke employee. Good. Misalnya di sini works on saya kasih alias W. Berarti selanjutnya kita harus tentukan join condition. Bagaimana project dan works on terhubung? On. P number. P. Oh, dari project. Oke. P number. P number. Sama dengan PNO dari works on. PNO dari works on. Oke, berarti W titik PNO. Oke, good. Project dan works on sudah terhubung dan sudah kita definisikan join condition-nya. Selanjutnya, bagaimana works on terhubung dengan employee? On. WSSN. WSSN. Sama dengan ESSN. E.SSN. Good. Ya. Sekarang kita tampilkan dulu ya. Kita lihat datanya. Kita tahu ada ada project produk X itu yang ngerjakan John, produk X yang ngerjakan Joyce dan seterusnya. Nah, kira-kira di sini yang mau ditampilkan kok kira-kira, bukan kira-kira. Kita lihat lagi dari soalnya. Yang mau ditampilkan di sini apa? Yang namanya Franklin. Yang F-name-nya ini Franklin. Berarti apa yang harus saya tambahkan di sini? Where? Ini kolom apa? E.Fname. Sama dengan tanda petik Franklin. Oke. Kita jalankan. Good. Muncul, kita lihat, kita sudah memastikan sendiri bahwa ini semua adalah data project yang dikerjakan oleh Franklin. Ya. Ketika ini sudah kita dapatkan, kita sudah konfirmasi benar. Kalau memang ternyata F-name tidak dibutuhkan, ya tinggal dihapus. Dah, ini jawaban terakhirnya ya. Baik, nomor 5 selesai. Terima kasih, Beryl. Nomor 6. Nomor 6, setelah Beryl itu ada Foni Tejo. Foni, kamu ada di sana?
Apa? Izin. Oh, Foni izin. Oke. Hermas. Oke, Hermas. Iya, Pak. Bantu saya ya. Iya. Oh, bentar. Felicia Halo. udah masuk kan? Felicia. Ya, harusnya udah Halo masuk. Pak, iya Pak, sudah Pak. Oh, ya udah. Makasih ya Pak. Enggak, sama-sama. Karena waiting room-nya udah saya disable kok. Oke, Hermas. Bantu saya ya. Saya ingin Iya. menampilkan semua nama semua pegawai. Nama ini first name aja lah, nama depan ya. Nama depan semua pegawai yang pernah mengerjakan proyek apapun. Nama pegawai tampilkan satu saja. Kita mulai dari mana dulu nih, Hermas? Select. Apa yang ingin kita tampilkan? F-name. F-name. Ada lagi yang mau pernah ditampilkan? Project ini P-name. P-name. Oke. Boleh. P-name. Sudah? Sudah. Sudah. From. Good. Yeah. From? F-name dari tabel apa? Employee. Employee. Good. Employee. Employee. Silakan E. Oke, kita taruh E di F-name-nya dulu ya, biar nggak lupa ya. Terus, P-name dari tabel apa? Project. Project. Disingkat? P. Oke. P, name dari project. Oke, good. Terus, apakah employee dan project bisa terhubung? Langsung? Iya, bisa. Oh, enggak. Nggak bisa, harus lewat Works on. works on. Berarti kita Works harus on. masukkan works on juga ya, di antaranya ya. Works Ya. on, kita singkat sebagai W. Oke, employee kita joinkan dengan works on. Inner join atau left join atau right join? Inner join, Pak. Inner join. Good. Karena kita ingin menampilkan dari yang ada karyawan yang ada project-nya, ya kan? Berarti inner join, works on W, kemudian di sini inner join. Join juga. Oke, good. Apa join condition antara employee dengan works on? Employee dengan works on. Employee, SSN, SSN juga. On, SSN-nya employee. SSN. Berarti Yeah. kita bilang apa di sini SSN employee? SSN. Terus? Sama dengan SSN, Pak. Oh, sorry. SSN sama dengan SSN. Good. Terus works on kita joinkan dengan project. Berarti kita pakai W on. Oh ya, on W SSN. Kok SSN? SSN ya. PNO. W.PNO. Ya. Terus? Sama dengan P. Name. Join condition-nya. Number. Dengan apa? Number. P number. Iya. Udah ya? Sudah terhubung semua kan? Berarti kita sudah bisa lihat datanya ya.
Kita coba dulu lihat Iya. datanya. Oke, good. Kita lihat di sini, John ngerjakan apa, Joyce ngerjakan apa, dan seterusnya. Terus, kalau dilihat di sini, ini kan udah benar. Tapi yang ingin kita tampilkan kan hanya namanya saja, ya kan? Berarti kita hapus dulu ya, nih ya. Si project name ya. Muncul nih. Iya. Kalau kita lihat di sini, muncul berulang kali. Ya, si Ahmad 2 kali, Alicia sekali, Franklin beberapa kali, dan seterusnya. Bagaimana kalau saya hanya ingin tampilkan sekali aja? Hermas. Gimana? Gimana? Ingat, dulu di pertemuan pertama kita bahas ini, saya pernah menyampaikan bagaimana hanya kalau data yang unik saja yang mau ditampilkan. Distinct sih, Pak. Apa? Distinct. F-name aja. F-name. Oke. Kita gunakan ename. Kalau hanya yang unik, kita gunakan perintah distinct. Ya, distinct itu akan menghapus baris-baris yang sudah pernah ditampilkan. Jadi kalau misalnya Ahmad ini ada yang sudah ada, yang kedua ini tidak akan ditampilkan. Ya, cukup kita tambahkan perintah distinct di depan. Ya. Gitu ya, Hermas, paham? Iya. Iya, paham. Oke, good, sip. Terima kasih. Sudah selesai satu slide ya. Berikutnya, kayaknya benar-benar kegampangan ini ya. Kalian terlalu pintar atau soalnya terlalu gampang? Kita lanjut nomor 12. Nomor 12. Intinya ini ya. Nama karyawan dikerjakan, sebut di mana karyawan. Oke. Nomor ini kayaknya terlalu gampang, sama ya dengan yang sebelumnya. Kita ini dulu aja deh. Oke, kita kerjakan nomor 6 dulu. Tampilkan Isi, nama. Pak. Apa? Boleh nanya tadi yang nomor sebelumnya. Boleh, silakan. Kenapa? Yang tampilin nama unik itu selain pakai distinct, boleh nggak pakai group by, Pak, misalnya? Oh, oke. Boleh. Jadi sebenarnya group by itu bukan digunakan untuk itu, tapi impact-nya atau dampaknya sama. Jadi kamu kalau misalnya mau, jadi yang teman kalian katakan itu di sini group by a.fname, ya. Ini saya jalankan, hasilnya sama, ya. Boleh, mau yang manapun boleh. Saya lebih prefer yang ini karena memang by design ini lebih cocok. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang group by, no problem, ya. 100% sama hasilnya, sama aja. Ya. Oh iya, Pak, makasih. Sama-sama. Saya nyatis sampai mana? Oh, ini. Saya mau nampilkan langsung nomor 6 ini aja ya. Ini bukan nomor 7. Karyawan yang mengerjakan proyek yang bukan milik departemennya sendiri. Ya. Apa sih maksudnya? Ini kita sudah dapat tampilannya, hasilnya inginnya seperti ini. Oke, kita ingin tampilkan F-name, departemen asal karyawan, proyek, dan departemen pemilik proyek. Jadi, kita lihat di sini, departemen kan punya banyak proyek dikerjakan banyak karyawan. Bisa jadi, karyawan itu mengerjakan proyek dari departemen yang lain. Itu ternyata boleh. Ya, oke. Kita fokus dulu ke apa yang ingin tampilkan aja ya. Saya copy paste dulu ini. Project. Oke. Data yang ditampilkan adalah
Fname, departemen karyawan, kemudian nama project, serta departemen pemilik project. Oke, gitu ya. Jadi yang ditampilkan adalah nama depan karyawan, panjangan. Udahlah, Fname aja semua tahu ya. Oke, siapa yang bantu saya setelah Hermas? Cecilia Caroline. Cecilia? Halo Pak. Iya. Oh, kamu barusan tanya udah. Ya udah. Oke. Enggak apa, Pak. Ya udah, ayo bantu saya. Jadi di sini saya ingin tampilkan itu. Select dulu, Pak. Yes. Yuk, select dulu. Terus? Fname. Good. Terus departemen. Dname. Dname. Good. Pname. Ya. Departemen milik card project. P-location. Iya, departemen pemilik project. Tetap aja nama departemen. Oh. Tetap. Ini kan jadinya gini. Nama departemennya memang ditampilkan 2 kali. Satu adalah nama departemen karyawan, yang kedua ini adalah nama departemen pemilik project. Tapi tetap aja itu adalah nama departemen. Ya kan? Oke. Jadi gimana? Jadi bingung. Di sini berarti ada? Berarti di sini ada apa lagi? Di name juga ya? Iya, di name juga. Bingung, Pak. Iya. Ya kan? Supaya tidak membingungkan, kita kasih alias. Ya kan? Yang depan ini adalah departemen karyawan, ya kan? Ya, departemennya karyawan kan? Yang belakang ini adalah pemilik project. Departemennya project. Gitu kan? Atau kita tulis departemen pemilik project. Ya, betul ya? Iya, Pak. Oke, good. Nah, sekarang apa? Select-nya udah beres. Berikutnya apa? From employee. From Fname itu dari employee. Oke, kita kasih inisial alias E. Berarti kita taruh dulu Fname itu dari employee. Ya kan? Terus departemen karyawan, Dname punyanya departemen. Dari departemen. Berarti kita tulis departemen D. Ya kan? Kita kasih D. Oke. Good. Ya kan? Muncul kan? Terus project name apa? Punyanya project. Punyanya project. Ini saya tulis join dulu aja ya. Nanti baru kita tentukan inner atau left-nya ya. Join, terus kita pname ini dari project. Kita kasih inisial P. Good. Ya kan? Oke. Nah, dname. Dname ini adalah dari tabel departemen. Tapi bukan yang join ke employee, karena dname ini menentukan dname-nya pemilik project. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau lebih jelas, kita lihat di sini. Kita coba spesifikasikan dulu inner join-nya, ya kan? Jadi kan kita mau di sini inner join, kenapa? Karena kita ingin dua-duanya ada. Kita ingin menampilkan nama karyawan yang punya departemen
Dan karena itu ini harus inner join. Karena kan kalau inner join itu berarti kita pastikan bahwa dua-duanya ada. Karyawan yang punya departemen dan departemen yang punya karyawan yang ditampilkan. Kita tidak ingin menampilkan salah satu yang kosong. Join kondisinya antara employee dengan departemen apa di sini? Sisil. On On ESSN e.ssn sama dengan bukan ESSN, tapi bentar. D number ya. D number. Iya, ini salah. Ini harusnya merah ya. Deno ini ya. Deno sama Ya. dengan D number. D number. Oke, jadi di sini harusnya ada dua relasi. Entah kenapa ini tidak muncul di sini. It's okay. Berarti kita sudah hubungkan employee dengan departemen. Jadi di sini kita tahu bahwa D ini adalah departemen pemilik karyawan. Kemudian kita hubungkan dengan project. Pak, itu di titik D-nya kurang di number. Oh iya, maaf. D number. Nah, kita hubungkan dengan project. Bagaimana kita bisa terhubung dengan project? Ingat, yang ditampilkan di sini adalah nama departemen pemilik project. Oke. Departemen memiliki project apa? Bagaimana kita menghubungkan dengan project? Departemen ini punya project apa aja? Kan bisa lewat sini ya. Iya. Tapi yang diminta di sini adalah bukan project-nya departemen, tapi project-nya karyawan. Apa maksudnya? Aduh. Jadi gini, saya kasih data ya. Kita lihat datanya aja dulu. Kita punya karyawan. Oke, semoga datanya nggak terlalu banyak. Word. Oke, ini adalah data karyawan, employee. Kemudian logs on. Logs on. Sebentar, saya coba bikin layout yang enak, landscape. Oke, ini works on. Kemudian project. Ini employee, ini works on, ini project. Sebentar, margin narrow. Good. Oke.
Nah, satu lagi, terakhir, departemen. Oke, nah sekarang saya tanya, ini kan employee, ini kan works on, ini project, ya, ini Iya. nama departemen. Kalau saya tanya, departemen administrasi itu punya project apa aja? Nomor 4. Computerize sama organization ya. Yes, betul. Jadi, kalau kita ingin tahu project-nya departemen itu apa, kita hubungkan departemen dengan project-nya. Project. Menggunakan apa? D-number-nya departemen dihubungkan dengan D6 dari project. Nah, kalau saya ingin tahu project-nya karyawan apa aja, misalnya si John ini project-nya apa aja? Apakah kita harus tahu, untuk tahu John ini project-nya apa aja, apa yang harus kita lakukan? Hubungin dulu ke works on-nya. Hubungi dulu ke works on-nya, betul. Jadi kalau pengen tahu John kerjaan apa aja, kita lihat John ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ini 2 ini kan. Project-nya adalah nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 adalah produk X dan produk Y. Oke, jadi untuk tahu ini project-nya siapa, project-nya karyawan, kita harus lewat works on. Tapi kalau ingin tahu departemen ini punya project apa aja, itu dari departemen, hubungan relasi antara departemen dengan project-nya langsung. Oke, nah di soal ini, itu kita kebalikannya. Yang ingin kita lakukan, itu adalah, mana tadi soal saya? Kita ingin menampilkan di sini adalah departemennya karyawan sudah, kemudian di sini proyeknya karyawan. Ya kan, proyek yang dikerjakan karyawan. Kita pengen tahu proyek yang dikerjakan karyawan tadi gimana caranya? Dari works on. Dari works on. Berarti kita nggak bisa langsung ke project, ya kan? Karena kita ingin tahu proyeknya dikerjakan oleh karyawan dari works on. Berarti kita di sini join ke works on dulu ya. Join kondisinya apa? Employee dengan works on titik SSN sama dengan titik employee ya. SSN. Good. Setelah itu baru kita bisa joinkan dengan project menggunakan apa? Di sini? Peno on Peno sama dengan project namanya P titik P number. Good. Ini kita pakai inner join lagi ya. Oke. Good.
Kita coba jalankan ya. Belum bisa. Kita sudah hubungkan, kita sudah tahu project-nya. Kemudian, kalau pengen tahu project ini milik siapa, menghubungkan balik lagi dengan departemen. Ya kan? Project ini punya siapa, itu kita hubungkan lagi dengan departemen. Nah, departemennya, apakah bisa departemen yang ini? Nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah departemennya milik employee, bukan departemennya project. Karena bisa beda. Ya kan? Buat join lagi. Berarti kita bikin join lagi. Inner join dengan departemen. Misalnya kita kasih adalah DP atau departemennya project gitu ya. On apa? P.D6. P.D6. Good. Sama dengan DP di number. DP kok di number. Nama departemen? Oh ya benar, sorry. DP di number. Benar. Oke. Nah, berarti di sini D-name yang di sini adalah dari tabel departemen sama yang inisialnya mana? Ingat. DP. Kita pakai inisial ya. Jadi MySQL-nya tahu bahwa yang D-name yang kedua ini dari yang DP, yaitu departemennya project, oke, karena kita hubungkan menggunakan D-name-nya project. Jadi menggunakan relasi ini dari project, bukan departemennya karyawan. Kalau departemennya karyawan, kita ambil menggunakan relasi yang ini, ya kan? Relasi antara employee dengan departemen. Oke, coba kita jalankan dulu. Muncul ya? Seperti ini. Ya, jadi dari sini kita sudah lihat bahwa John itu dari karyawannya research mengerjakan project-nya headquarters. Franklin mengerjakan karyawan research mengerjakan project produk Y yang miliknya headquarters. Nah, datanya udah keluar. Kemudian apakah ada constraint di sini? Constraint-nya apa di sini? Sisil? Yang bukan milik departemennya sendiri. Oke, berarti artinya apa? Selain departemennya yang ditampilin ya, Pak? Bukan. Apa artinya? Yang ditampilkan hanya yang mengerjakan proyek bukan milik departemennya sendiri. Artinya yang kalau misalnya John ini kan dia dari research, tapi dia mengerjakan punyanya headquarters. Berarti ini harus ditampilkan. Karena di sini berarti si John ini mengerjakan proyek departemen lain gitu kan? Iya. Ya, itu yang harus ditampilkan. Kalau kayak gini, James itu Jennifer. Jennifer ini departemennya administrasi ngerjakan proyek reorganisasi yang juga dimiliki oleh si proyek administrasi, ya kan? Oh, itu yang harus dihilangin ya, Pak? Betul, itu yang harus dihilangin. Jadi tampilkan hanya karyawan yang mengerjakan proyek milik departemen lain. Berarti yang ingin tampilkan ya yang seperti ini. Atau dengan kata lain, yang departemen karyawannya tidak sama dengan pemilik proyek. Departemen pemilik proyek. Departemen karyawan itu apa sih? Ini kan kolom kedua ya? Iya, sama yang ini yang DP. DP name. Berarti constraint-nya apa di sini? Where D.name tidak sama dengan apa ya bilangnya? Ada seru sama dengan ya? Iya. DP D-name. DP.D-name. Ya. Dah. Oke. Ini benar, tapi akan lebih ideal kalau kita gunakan primary key-nya aja. Jadi misalnya D number
tidak sama dengan D number. Oke, tapi kalau kalian kerjakan yang lain tadi, ini benar, tapi kalau misalnya kalian kerjakan ini akan lebih benar lagi. Ya, karena kita ingin memastikan bahwa tidak ada project dengan nama yang sama, gitu kan. Tapi kalau kalian bingung, nggak apa-apa. Kalian pakai denim-nya aja, nggak apa-apa. Paham untuk nomor ini? Yes, silakan. Pak, mau nanya lagi, kalau misalnya inner join-nya kayak kebalik gitu, boleh nggak ya? Kayak contoh from itu kan from employee, inner join departemen. Kalau dibalik jadi from departemen, inner join employee itu sama aja atau beda? Kalau inner join sama aja. Karena kan inner join itu harus dua-duanya ada. Sehingga nggak ngefek. Kamu kanan bolak-balik nggak masalah. Oh iya, Pak. Makasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, lanjut. Oke, yang bantu saya Juan Manuel. Oh iya, Pak. Oke. Tampilkan nama pegawai dan nama departemen di mana dia bekerja. Jika pegawai tidak punya departemen, maka nama departemennya adalah 0. Urutkan berdasarkan nama pegawai. Oke? Iya. Ayo, silakan. Jadi select. Apa yang ditampilkan? Select nama pegawai berarti F-name. F-name. Name, terus D-number. Nama departemen. Oh, nama D-name. D-name. Oke. Terus Yang ditampilkan udah semua? From-nya. From mana? F-name dari tabel apa? F-name-nya itu employee. Employee. Disingkat apa? Disingkat E. Oke, good. D-name apa? Dari tabel apa? D-name-nya itu departemen. Dari departemen D. Oke. Bagaimana ini bisa, apakah bisa berhubung langsung employee dengan departemen? Bisa. Bisa. Berarti pakai? Inner join. Inner join. Iya, inner join. Oke, join condition-nya apa? EF name sama dengan DD name. Apa? Oh, EF name. Mana bisa? Iya. OS. Bukan. Apa join condition-nya? Oh, left join, Pak. Left join. Good. Ini left join karena dari sini kita lihat jika pegawai tidak punya departemen, maka dia tetap ditampilkan, toh. Berarti kalau hanya ada karyawannya, toh, karyawan tersebut tidak punya departemen, tetap ditampilkan. Karena itu dia di sini adalah left join. Nah, kembali ke join condition. Join condition-nya apa? Bagaimana employee dengan departemen dihubungkan? Apa?
departemen nomor E.Deno sama dengan di numbernya. Dia titik di number. Good. Nah, ini kan saya jalankan kan? Udah benar ya, ada ya. Jimmy ini enggak punya addendum. Oke. Terus kurang apa di sini kalau kita lihat dari perintahnya? Juan. Nama departemen, kalau nggak punya departemennya itu ditulis 0. Nah, ini sudah 0. Oh ya, ini urutkan berdasarkan nama pegawai. Oke, kalau urutkan pakai perintah apa? Ascending. Apa dulu Order by. Order by. Urutkan berdasarkan apa? Ascending. Apa dulu kolom yang mau diurutkan? Oh ya, F-name. F-name, ascending. Iya. Gitu kan? Iya. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berikutnya, kurang sedikit ini. Tampilkan nama departemen yang belum punya pegawai. Felix Lokianto. Halo Pak, ya tes. Ya, oke, bantu saya ya. Tampilkan nama departemen yang belum punya pegawai. Gimana ini? Select. Nama departemen berarti di name. Kalau yang belum punya pegawai, apa ya? Belum punya pegawai ya. Kalau kita lihat dari logika yang sebelumnya, logika dari soal yang sebelumnya itu adalah kalau misalnya dia tidak punya departemen, maka dia akan jadi 0. Gitu kan? Kita bisa pakai konsep tersebut di sini, tampilkan saja untuk sementara nama departemen dan misalnya nama karyawan gitu ya. First name berarti apa? First name atau SSN gitu ya. Terserah, mau first name dulu ya. First name gitu ya. Jadi konsepnya gini, kita coba tampilkan saja semua nama departemen dan nama karyawan. Nanti kita coba lihat kalau misalnya memang kita ingin nama departemen yang belum punya pegawai, maka kita hanya tampilkan nama departemen yang first name-nya 0. Gitu kan? Iya, Bu. Ya, berarti sementara kita tampilkan dulu aja. D-name dan first name. From apa? From departemen. Inisialnya D, yang dari departemen level apa? Yang dari yang kolom apa aja? Di name. Oke, good. Terus? First name dari tabel? Dari employee. F-name ya itu. Employee. Singkat E. Kita kasih tahu E itu dari E, first name dari E. Oke. Bagaimana departemen dan employee harus dijoinkan? Inner, left, atau right? Inner ya. Nama departemen yang belum punya pegawai. Apakah kita hanya ingin menampilkan departemen yang punya pegawai? Tidak. Kita mau menampilkan departemen yang kita mau menampilkan semua pegawai. Departemen kan? Terlepas dia punya pegawai atau tidak kan? Berarti apa di sini? Inner ya, Pak. Loh. Kalau inner itu maka harus ada di dua tempatnya, di kanan dan kirinya ada. Jadi kalau kita bilang inner join, departemen inner join employee, artinya kita hanya menampilkan data di mana departemennya punya employee dan employee-nya punya departemen. Nah, di sini kan kita ingin menampilkan semua departemen, bahkan hanya departemen yang belum punya pegawai.
Nah, itu tidak ada. Yang ada adalah kita tampilkan dulu aja semua departemen, terlepas dia punya pegawai atau tidak. Jadi, semua departemen itu ditampilkan meskipun dia tidak punya pegawai. Nah, maka itu harus menggunakan left join. Ya, ingat, kalau kita menggunakan inner join, artinya kita hanya menampilkan departemen yang punya karyawan dan tiap karyawan punya departemen. Kalau kita ingin menampilkan semua departemen, terlepas departemen tersebut punya karyawan atau tidak, maka kita gunakan left join. Ya, di kondisi ini, jika misalnya kita ingin menampilkan semua karyawan, terlepas karyawan tersebut punya departemen atau tidak, kita gunakan right join. Ya, tapi karena di sini soalnya dimintanya adalah semua karyawan ditampilkan terlepas dia punya pegawai atau tidak, maka kita gunakan left join. Oke. Join kondisinya apa di sini? Departemen itu berarti D titik D number ya Pak. D titik D number sama dengan E titik DNO. Good. Oke, kita tampilkan dulu ya datanya ya. Tuh. Kok nggak ada hasilnya? Itu Pak, first name-nya salah. Harusnya F name ya? Oh iya, F name Pak. Oh iya. F name. F name. Maaf. Good. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya yang ingin kita tampilkan hanya yang mana? Hanya yang education. Ya kan? Hanya yang education. Berarti constraint-nya berdasarkan kolom apa? Where? F name ya Pak. F name. Ya kan? Yang ininya 0 kan? Berarti ini adalah kolom F name. F name-nya 0. Itu perintahnya, karena 0 itu bukan suatu nilai, kita nggak bisa pakai sama dengan 0. Kenapa? Karena 0 itu bukan suatu angka. Ya, jadi kita hanya bisa gunakan perintah is 0. Ini khusus 0 ya, khusus 0. Oke, jadi kita katakan tampilkan hanya yang F-name-nya 0. Oke, kemudian setelah kita sudah bisa memastikan bahwa oke, yang ditampilkan sudah benar, kita kembali di sini diminta yang ditampilkan kan hanya nama departemen. Maka F-name-nya ini kan cuma sekedar kita gunakan untuk membantu kita memahami hasilnya kan. Ini sudah tidak kita butuhkan, kita hapus. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kita kerjakan 2 soal lagi ya. Kita cek nomor 16 saja. Nomor 14 sama 15. Nomor 14 sama 15, proyek yang belum pernah dikerjakan oleh employee sama pegawai yang tidak pernah mengerjakan proyek, itu konsepnya sama seperti yang nomor barusan kita bahas. Ya. Jadi sama seperti nomor 13. Departemen yang belum punya pegawai. Itu kan yang kita bahas kan. Nah, nomor 14-15 itu sama seperti yang nomor 13. Ya, kalau kalian paham, yang nomor 13, harusnya kalian bisa mengerjakan sendiri nomor 14-15. Saya akan bahas nomor 16. Oke, yang bantu saya adalah tadi terakhir Felix ya. Weyan Roberto.
Oke, bantu saya ya untuk ini ya. Iya. Iya. Tampilkan nama pegawai dan nama supervisornya. Oke. Good. Ayo, apa yang mau ditampilkan dulu? Select F-name F-name, S nama pegawai. S, nama pegawai. Terus? Nama F-name S nama supervisor. Nama supervisor. S, nama supervisor. Oke, jadi di sini nama pegawai maupun nama supervisor itu kan sama dari tabel employee, ya kan? Kalau kita lihat di sini, itu adalah relasi rekursif antara employee dengan employee sendiri. Jadi kalau saya over di sini yang di highlight adalah foreign key-nya adalah super SSN, gitu ya. Nah, oke. Sudah yang ditampilkan itu from-nya dari mana, Wian? Employee. From employee, aliasnya apa? EP gitu ya misalnya ya. Iya. EP, terus dengan Left join employee ES. ES ini untuk employee-nya supervisor. Nah, di sini teman kalian memilih left join dan itu betul. Kenapa left join? Karena di sini kita lihat ada karyawan yang tidak karyawan yang tidak punya supervisor. Dan itu tetap harus ditampilkan. Sehingga di sini saya mengatakan left join karena semua karyawan harus ditampilkan meskipun dia tidak punya supervisor. Oke. Join kondisinya apa, Wian? EP.ssn. Super SSN. Super SSN sama dengan ES.ssn. SS.ssn. Ya. Pak Jimmy kok tahu itu EP.superSSN bukan EP.ssn sama dengan ES.superSSN? Ayo, tahu dari mana? Dari data, ya kan? Dari data. Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Saya tampilkan dulu ya. Select bintang from employee. Ya kan? Dan ini saya besarkan ya. Oke, saya tanya. Franklin ini supervisornya namanya siapa? Franklin supervisornya namanya John. Tahu dari mana? Tahu dari kita lihat super SSN-nya employee Franklin disamadengankan dengan SSN-nya supervisor kan? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ini kan SSN-nya supervisor ya. Betul ya? Sehingga di sini kita katakan untuk mendapatkan nama supervisornya EP super SSN, yaitu ini, ya kan, super SSN-nya employee disamadengankan dengan SSN-nya supervisor. Oke? Paham ya? Oke, kita jalankan. Muncul nih. Ya, ada Jimmy tidak punya supervisor, John juga tidak punya supervisor. Oke? Lanjut. Kurang apa di sini, Wian? Kalau kita lihat dari soalnya? Order by. Order by apa? ES.fname. ES.fname. Diurutkan berdasarkan nama supervisornya. Katakanlah ascending ya. Good. Good. Sip. Well done. Terima kasih. Ada pertanyaan?
Oke, pertanyaan terakhir. Gampang banget. Kalau karena kita sudah bisa ngerjakan nomor 16. Jika nomor 16 itu hanya semua pegawai ditampilkan meskipun dia tidak punya supervisor, nomor 17 ini hanya menampilkan karyawan yang punya supervisor. Oke? Hanya karyawan yang punya supervisor saja. Maka sebenarnya kita bisa mulai saja, ini kita copy paste. Bedanya di mana? Tunggu sebentar, saya mau tanya Erlin, Octavia. Iya, Pak. Kalau saya mau pakai yang sebelumnya, ya kan, kalau yang sebelumnya itu kan ditampilkan semua karyawannya nih, meskipun dia tidak punya supervisor. Nah, yang nomor ini, kita ini hanya tampilkan pegawai yang punya supervisor. Makanya saya ganti yang mana? Left join-nya diganti, Pak. Diganti apa? Right join. Right join. Kalau itu berarti hanya supervisor. Hanya yang ada supervisornya saja. Tapi ini kan bisa sih pakai right join, cuman aneh. Jadi intinya gini, hanya karyawan yang punya supervisor aja. Berarti dua-duanya harus ada. Kalau dua-duanya harus ada, berarti Inner join. Inner join. Good. Ya, jadi hanya karyawan yang punya supervisor. Kalau di sini semua karyawan terlepas ada supervisornya atau tidak. Good. Ya, kalau kita lihat di sini semua ada isinya ya. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa ini saya akan upload yang kita bahas hari ini, saya akan upload ke WLS, termasuk videonya ya. Linknya akan saya bahas seperti biasa. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat siang.